Yang berikutnya saya ingin menyapa pembicara yang berikutnya, yaitu Bapak Profesor Fahmi Amhar. Prof. Fahmi, bisa mendengar suara saya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, berkat doa para narasumber dan para peserta semua. Amin. Alhamdulillah, semoga semuanya yang bergabung di ruang Zoom ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin Allah. Baik Prof, tadi kita sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh beberapa pembicara, termasuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Sudrajat, bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia gitu ya, dari Orde Lama sampai Reformasi, dan beliau juga masih menilai kurikulum yang ada sekarang ini masih mengalami kegagalan gitu ya. Walaupun sudah diberikan upaya sedemikian rupa secara sistematis agar kurikulum ini bisa mencetak gitu ya, atau bisa menuju Indonesia emas gitu. Nah, mungkin Prof. Fahmi bisa menyampaikan dari sistem Islamnya gitu ya, Prof. Bagaimana sih sebenarnya sistem pendidikan Islam itu, tentang konsepnya dan sebagainya, dan juga bagaimana agar konsep ya dalam sistem pendidikan Islam itu bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Jangan sampai kemudian kurikulumnya sudah bagus, tadi sudah diupayakan, konsepnya sudah bagus, akan tetapi dari sisi implementasinya ternyata tidak memberikan pengaruh yang nyata gitu. Ya masih misalnya kalau tadi disampaikan kalau Orla ada peristiwa G30 SPKI, kalau yang Orba atau reformasi ada pembobolan BLBI dan sebagainya dan sebagainya. Artinya implementasi dari kurikulum ini belum nampak gitu. Nah, kira-kira agar kemudian kurikulum yang baik itu bisa diimplementasikan dengan baik, kira-kira seperti apa? Nah, mungkin bisa disampaikan perspektifnya Prof, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, sebelumnya saya ingin sedikit mengomentari yang sudah disampaikan narasumber sebelumnya, dan saya nggak ingin nanti mengulanginya soalnya ya. Jadi memang kalau kita bicara pendidikan Islam itu sering hanya terfokus pendidikan agama ya. Padahal Islam dan pendidikan agama itu seolah-olah hanya masalah spiritual ya, masalah sholat, masalah puasa ya. Sampai-sampai ada di beberapa kampus itu ya, itu mata kuliah agama di perguruan tinggi pun yang dibicarakan tentang toharoh, tentang sholat ya. Padahal itu sudah didapat oleh para mahasiswa itu sejak masih SD begitu. Maka ya saya setuju dengan pernyataan dari Bapak dari Balitbang tadi ya. Kalau ada kesulitan ya untuk membuat semacam indikator orang religius itu apa sih ya? Indikator orang bertakwa itu apa? Apa kalau bertakwa itu kemudian banyak menunduk begitu? Itu kan sering ya orang mengkonotasikan begitu, orang bertakwa itu kalau bicara banyak menunduk. Kalau puasa kan untuk membuat orang bertakwa. Tapi seolah-olah antara religius, antara takwa itu enggak berkorelasi dengan produktivitas ya, dengan kontribusi, dengan profesionalisme. Itu enggak ya. Ini tentu saja membuat pertanyaan bagi kita. Bagaimana sebuah pendidikan itu melahirkan generasi yang bertakwa, yang juga otomatis profesional, otomatis kompeten, otomatis berkarakter dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu sering kemudian dibalik, waduh, ini kalau bikin sekolah yang semacam itu mahal ya, siapa yang biayai itu kan? Ya. Nah, saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan pendidikan Islam yang bermutu dan gratis. Wah, ini mungkin agak radikal nih, Pak. Lagi nggak boleh ngomong nih, Pak, radikal soalnya nih. Hati-hati kalau radikal, Prof. Ya. Oke ya, kelihatan ya slide saya ya. Ini pendidikan Islam bermutu dan gratis ya. Jadi
latar belakangnya adalah bahwa di Eropa dulu sebelum ada era pencerahan di abad 18, pendidikan itu tanggung jawab orang tua dan gereja. Ya. Bukan masjid ya, di sana belum banyak masjid di sana. Nah setelah revolusi Prancis dan Amerika, pendidikan didirikan sebagai fungsi publik. Ini pekerjaan publik nih, bareng-bareng. Ya. Negara dibuat berperan lebih aktif dalam pendidikan agar membantu membuat pendidikan tersedia dan terakses oleh semua. Ya. Dan negara memberlakukan undang-undang yang mewajibkan anak-anak bersekolah. Baru nih, sebelumnya nggak ada nih kayak gini nih ya di Eropa ya. Kalau di dunia Islam lain ya. Kemudian undang-undang pekerja anak diberlakukan untuk membatasi jumlah jam per hari anak-anak dapat dipekerjakan untuk memastikan anak-anak bersekolah. Ini di Eropa dan di Amerika ya. Dan negara menjadi terlibat dalam regulasi kurikulum dan menetapkan standar pendidikan minimum. Ya. Ini sejarah ya. Nah kemudian sebagian pemikir liberal abad 19 itu masih menunjukkan ya, mereka mengkanter pemikiran tadi ya, ini bahaya nih kalau negara banyak terlibat ini ya. Ya, keterlibatan negara yang terlalu banyak dalam pendidikan itu bahaya kata di sisi lain mereka mengandalkan intervensi negara untuk mengurangi dominasi gereja ya. Jadi negara jangan terlalu banyak boleh mau mengurangi dominasi gereja ya. Dan untuk melindungi hak atas pendidikan anak-anak dari orang tua mereka sendiri. Ya, karena dikhawatirkan orang tua itu maksa anaknya untuk bekerja atau maksa anaknya untuk menikah begitu ya. Itu abad 19 ini ya. Jadi kok kayaknya agak mirip-mirip ya. Sekarang ini ada kelompok-kelompok liberal yang juga ini bahaya nih kalau negara terlalu banyak terlibat dalam pendidikan ini. Nanti ya boleh tapi jangan agama jangan banyak-banyak. Kalau di sana dulu dominasi gereja, di sini dominasi masjid ya, dominasi pesantren ya, atau dominasi ormas Islam gitu kan ya. Nah. Ya ini saya kasih ilustrasi aja nih gambarnya perbandingan antara parlemen Jerman dengan gereja katedral. Nah, paruh kedua abad 19 itu banyak konstitusi di Eropa mengakui pendidikan sebagai fungsi negara ya. Kalau tadinya itu mulai fungsi publik ya, tapi tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi. Ya. Nah kemudian konstitusi itu memproklamirkan hak atas pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin berhak, ya. Tetapi konstitusi tidak secara eksplisit mewajibkan negara mendirikan institusi pendidikan. Biarlah ini yayasan-yayasan lah. Yayasan silakan negara melindungi hak warga negara untuk mendirikan dan menjalankan sekolah dan menyediakan pendidikan di rumah, homeschooling. Jadi orang miskin silakan dapat pendidikan gratis, tapi yang menyelenggarkan bukan negara, negara yang melindungi gitu. Silakan kalau institusi swasta ya, bahkan gereja masih boleh. Jadi itu akhirnya berkembang seperti itu latar belakangnya. Ya. Nah kemudian di abad 19 pula, ya di akhir abad 19 muncul teori sosialis yang menyatakan tugas utama negara itu menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat melalui intervensi dan regulasi. Ini agak bertabrakan dengan teori liberal yang menganggap aktor non negara itu sebagai penyedia utama pendidikan. Ya. Jadi penyedia utama pendidikan itu kalau orang liberal itu ya silakan bukan negara, tapi negara ngawasi biar seimbang lah ya. Gereja silakan bikin sekolah, tapi negara intervensi ya, jangan terlalu agamis gitu. Kira-kira begitu. Ya. Nah cita-cita sosialis ini diabadikan dalam Undang-Undang tahun 30, Undang-Undang Dasar Soviet tahun 36 ya. Ini konstitusi pertama yang mengakui hak atas pendidikan dengan kewajiban negara yang sesuai untuk menyediakan pendidikan semacam itu. Ini sejarah ya, bukan berarti ini baik, bukan ya, ini sejarah. Ini konstitusi itu menjamin ini di Soviet ya, pendidikan gratis dan wajib di semua tingkatan, sistem beasiswa negara dan pelatihan kejuruan di perusahaan negara. Ini dulu di negara komunis ya, Soviet diikuti oleh Tiongkok, oleh negara-negara timur ya, Albania ya, sama Kuba itu ikut mengikuti ini ya. Nah, saudara sekalian, nah kalau saya lihat sepanjang sejarah ini kemudian ya sampai hari ini itu ada 4 jenis kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah kebijakan kapitalis yang sifatnya parsial ya. Jadi di dunia saat ini tidak ada satupun negara yang sama sekali lepas tangan. Jadi negara mendirikan dan mensubsidi pendidikan negeri. Di negeri yang kapitalis manapun itu negara mensubsidi pendidikan. Juga mensubsidi sebagian pendidikan swasta, itu kayak di Indonesia ya. Di Indonesia negara memberikan subsidi BOS ya untuk sekolah-sekolah swasta ya.
negara pendidikan negeri masih memungut biaya. Ini kenyataannya ya, meskipun negeri tapi masih memungut biaya sebagai partisipasi orang tua, walaupun ada juga yang dikembalikan ke siswa miskin sebagai subsidi silang. Ya di Indonesia, di Amerika sama. Kita ini madhabnya sama dengan di Amerika ya. Nah, sedangkan pendidikan swasta ditantang untuk berkompetisi bebas, ya, nggak dilarang ya. Mereka yang dinilai berkualitas ya terakreditasi itu akan dapat murid dan bertahan, bahkan bisa berkembang ya. Kalau yang nggak terakreditasi ya lama-lama mati itu ya, itu otomatis. Ya, jadi Indonesia, Jepang, Amerika, Australia, ya, Singapura itu semua ya. Singapura itu negara persemakmuran ya, termasuk Inggris, Malaysia, India itu semua seperti ini. Kebijakan kapitalis parsial ya. Dari PAUD hingga perguruan tinggi ya. Ini kenyataan ya, kita bicara fakta ya. Jadi kita ini kapitalis. Nah, di Amerika Serikat itu beberapa kampus top itu menerapkan subsidi silang yang ekstrim ya. Semacam di Stanford ya, ini biaya sekolah itu mencapai $59.000 per tahun ya. Setahun nih, bukan sampai lulus, bukan ya. Jadi itu kira-kira 900 juta setahun ya. Itu tuition fee dengan dormitorinya ya, asramanya itu sekitar itu ya. Itu luar biasa. Oh, kampus top tuh. Pemenang Nobelnya ada banyak sekali ya. Demikian juga di MIT itu nggak beda jauh, beda tipis ini. Pemenang Nobelnya banyak sekali, penemuannya banyak sekali ya, luar biasa ya. Tapi itu biaya sangat tinggi bagi yang bisa membayar, dan yang miskin tapi cerdas sekali gratis ya. Jadi kalau orang Indonesia kaya raya ya, tajir melintir, silahkan ya. 900 juta setahun ya. Itu gaji saya sebagai profesor, saya nggak sampai segitu. Gimana saya mensekolahkan anak saya ya gitu. Nah, kalau yang kedua, kebijakan sosialis murni itu gratis tis ya. Ini terjadi di negara komunis di masa lalu, di Soviet, Kuba, Albania. Tapi tidak bisa diingkari, dulu mutu pendidikannya sering tidak bisa dipertahankan ya. Ini yang kampus yang kayak gini, ini Lomonosov Moscow University ya, di Moskow ini. Ini jarang-jarang ya. Ini karena rektornya dekat dengan pimpinan Partai Komunis ya, sehingga perlengkapannya selalu mutakhir ya, terkini, guru-gurunya belajar lanjut. Tapi kalau yang di pelosok begitu ya udah sampai tahun 90 ya, saya pernah sekolahnya di Austria ya, itu ada kunjungan dari teman-teman kami ya, muhibah ke Albania ya, ke Tirana di Albania ya. Itu pas pulang itu mereka cerita, ayo kita galang solidaritas. Di Universitas Tirana itu jangankan komputer, kalkulator aja nggak ada, Pak. Kalkulator aja. Jadi kita siapa punya kalkulator yang sudah nggak dipakai silakan disumbangkan, kita sumbangkan. Sampai segitunya ya. Itu tahun 90-an ya. Begitu miskinnya mereka. Jadi mereka memang punya ini ya, berhasil ya memberantas buta huruf ya, merata angka buta huruf dapat dikatakan 0, tapi mutunya tanda tanya ya. Setelah nggak buta huruf terus bisa apa ya? Itu tanda tanya mutunya. Oke. Ini sosialis murni. Yang ketiga adalah pendidikan gratis bermutu dibiayai pajak. Ini ada di negara-negara Eropa Barat ya, di Skandinavia, di Jerman. Di sekolah saya dulu itu juga gratis ya. Untuk orang Austria gratis. Untuk orang negara berkembang gratis. Kayaknya Indonesia sudah dicoret dari daftar negara berkembang. Jadi kalau kita sekolah di sana bayar. Tapi ya nggak mahal juga sih bayarnya. Nggak seperti di Stanford lah ya. Ini kampusnya Pak Habibie nih. Kampus modern ya. Zaman Pak Habibie sekolah belum secanggih nih. Di RWTH Aachen ya, di Jerman. Ini juga itu gratis untuk warga Jerman ya. Untuk warga negara lain disesuaikan ya. Tidak mahal sih, paling berapa? 1.000 euro satu semester lah. Nggak terlalu tinggi. Nggak seperti MIT sampai $60.000 tadi ya. Nggak. 1.000 euro itu 18 juta ya. Ya nggak jauh beda dengan kampus swasta yang mahal di sini lah ya. Nah kuncinya ini semua adalah pajak progresif bagi rakyat ya. Jadi mereka paham ya bahwa pendidikan itu investasi yang akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh. Ya. Jadi hasilnya wajib kembali pada negara dalam bentuk pajak. Ya. Nah ini tentunya ya sekarang ada tesnya juga ya, karena diharapkan jangan terlalu banyak yang drop out itu ngabisin resources kan ya. Mahasiswa itu dites, ini cocok nggak? Masuk kedokteran cocok nggak ya? Masuk teknik mesin cocok nggak kan gitu. Tapi sekolahnya sendiri gratis. Dan prodi atau kampus yang dinilai tak lagi diperlukan masyarakat, ya, nggak ada lagi Pak, mahasiswanya habis nih, nggak ada lagi yang sekolah situ. Ya udah, nggak usah dipertahankan, tutup aja gitu kan. Kehilangan legitimasi dia. Itu terjadi di Belanda ya. Jadi di Belanda itu dulu
geodesi, saya dulu jurusan geodesi ya. Teman saya di Belanda itu geodesi itu satu fakultas sendiri, Fakultas de Geodesi ya. Satu fakultas sendiri. Di Indonesia itu paling prodi gitu, sana fakultas sendiri. Ya. Meskipun kalau kita ke Cina, di Cina malah satu universitas sendiri. Di Tiongkok itu di Wuhan itu ada University of Technical Wuhan Technical University of Surveying and Mapping. Wah, satu universitas khusus geodesi itu luar biasa. Itu di Belanda di Delft itu dulu fakultas, sekarang sudah hilang ya, sudah nggak jadi fakultas, sekarang prodi turun makomnya turun ya, karena sudah kebutuhan di Belanda dalam negeri sudah sedikit, Belanda negaranya kecil ya, jadi kalau mau jadi fakultas sudah nggak punya legitimasi dia, selesai, urusan udah selesai gitu. Nah yang keempat adalah pendidikan gratis bermutu dibiayai PNBP ya, pendapatan nasional bukan pajak. Ini hanya terjadi di negara-negara dengan sumber daya yang melimpah ruah, Brunei, di Emirat, di Qatar, di Saudi Arabia ya, ini gambarnya di Emirat ya, di Dubai ini ya, melimpah ruah ya. Jadi mereka bahkan masih membuka kesempatan kampus-kampus dari Amerika buka cabang di Emirat ya, tapi nggak gratis ya, tapi ya murah gitu. Dibanding kita sekolah di Amerika masih murahan, misalkan New York University chapter Abu Dhabi itu lebih murah daripada di New York ya, biaya hidup lebih murah. Dan kalau bagi orang Islam lebih enak lah sekolah di Abu Dhabi daripada sekolah di New York ya. Di Abu Dhabi cari makanan halal gampang ya, masjid banyak kan begitu. Nah, terhadap 4 konsep kebijakan tadi ada kritik ya. Ada kritik. Kenapa ya sudah sampai hari ini ternyata nggak bisa merata. Tidak satu pun pasti bisa diterapkan untuk semua negeri di skala zaman ya. Ini sekarang juga ini hasil tes PISA ya. PISA itu tes ya untuk literasi dasar ya, menulis membaca matematika itu ya kayak gini ya, tidak merata. Ada yang tinggi banget kayak di Kanada, di Skandinavia ya, ada yang ya di Indonesia termasuk yang rendah ya, di bawah 400 kita itu ya, dari skala 650 ini nggak sampai separuh lah kemampuannya. Afrika segala itu tidak ada data ya, karena nggak mau dites mereka. Kritik pada klaster pertama itu yang kapitalisme parsial tadi ya, itu tidak menjamin pendidikan gratis untuk semua orang ya, hanya bagi yang kaya. Jadi kayak pendidikan di negara-negara seperti itu kayak di Indonesia, di Amerika itu hanya bagi yang kaya. Apa ya, kan sekolah kita pendidikan dasar itu gratis ya, tapi ongkos transportnya, ya kan, orang-orang yang miskin itu lebih baik anaknya kerja aja ya, cukup SD itu cukup lah, SMP SMA buat apa ya. SD itu bisa baca, nulis, hitung tuh untuk kerja jadi Gojek ya, tukang ojek, jadi tukang parkir, jadi ART itu cukup lah gitu, nggak usah belajar kalkulus, nggak usah belajar macam-macam gitu ya, karena transport mahal ya, segala macam. Nah itu terasa hanya bagi yang kaya atau miskin tapi cerdas. Jadi sekolah itu hanya yang kaya ya, mau cerdas mau enggak, pokoknya kaya ya. Kemudian miskin boleh tapi cerdas. Nah, kalau miskin tapi pas-pasan, waduh nggak usah sekolah. Ini repotnya seperti itu, mahal sekali, terasa mahalnya ya. Nah di Amerika ada solusi berupa kredit pendidikan ya. Tapi ini bom waktu di Amerika. Jadi, mereka sendiri memahami itu, bom waktu kredit pendidikan di Amerika. Ya. Terhadap klaster kedua yang di negara sosialis itu ya tadi mutunya asal-asalan. Ini banyak kampus yang merana seperti ini. Sampai nggak dibersihin ya sampai ini. Jadi ya terjadi seperti itu ya. Pada klaster ketiga itu di Skandinavia, di Eropa Barat ya. Ini rawan terhadap fluktuasi ekonomi ya. Kalau ekonominya pas merosot, misalnya pas pandemi ini pajak susut banyak ya. Itu banyak subsidi pendidikan yang dikurangi, bahkan prodi dihapus ya. Jadi karena nggak kuat bayarin itu semua ya, dihapus karena ya tadi. Ya. Jadi ya sudah mulai di negara-negara Eropa ya. Ini ekonomi kuartal kedua tahun 2020 minus 11,9%. Resesi besar itu di Eropa. Sekarang mungkin sampai minus 20 sekarang ya. Besar tuh ya. Nah, pada klaster keempat kritiknya adalah hanya cocok di negeri yang kaya sumber daya alam dan penduduknya sedikit. Misalnya nih, kalau kita bandingin, Indonesia kan punya minyak nih. Tapi minyak kita ini hanya 900.000 barel per hari. Dan itu cadangannya mungkin nggak sampai 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan habis. Penduduk kita 270 juta.
Bandingkan dengan Saudi, penduduknya produksinya 10 juta barel per hari, penduduknya 34 juta dan cadangannya cukup untuk 50 sampai 60 tahun ya. Maka Saudi ini sekarang pendapatannya 88 kalinya Indonesia. Pendapatan dari minyak 88 kali Indonesia. Mungkin kita bisa ngeles, Indonesia kan punya emas, punya nikel, punya sawit, punya batu bara. Iya, tapi kalau di jumlah juga nggak sebanyak itu. Makanya ini nggak bisa ya. Ini negara-negara OPEC. Dulu kita anggotanya. Sekarang karena kita sudah nggak ekspor, kita importer, kita jadi anggota OPEC ya. OPEC importer ya, countries ya, bukan eksporter countries ya. Kebijakan ini itu juga tergantung kondisi minyaknya itu sendiri ya. Pas pandemi COVID-19 ini, ekonomi melesu, kebutuhan dunia akan minyak turun. Akibatnya pendapatan minyak turun, sehingga kemampuan membiayai pendidikan juga melemah. Jadi beasiswa-beasiswa yang tadinya dari negeri-negeri kaya minyak itu agak stagnan ya. Akan ada yang turun, dicoret yang nggak ada dulu ya. Ya jumlahnya secara total tuh masih ada tapi turun ya. Nah, tadinya ngasih 10.000 beasiswa, sekarang mungkin tinggal 6.000 gitu. Nah, juga krisis atas klaster keempat ini juga minyak itu sumber daya tak terbarukan. Suatu saat akan habis. Bis ya. Juga ini penyebab utama krisis perubahan iklim. Ya. Jadi banyak negara sudah menyadari bahaya ini dan beralih ke energi baru ya, nuklir atau ke terbarukan ya, surya, bayu dan sebagainya ya. Jadi pendapatan dari minyak untuk membiayai pendidikan itu tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang ya. Jadi gimana nih kalau seperti ini? Maka alternatif kelima ya. Kelima adalah ada masa yang sangat panjang, yaitu selama zaman keemasan Islam, di mana pendidikan terselenggara dengan berkualitas dan juga gratis. Gimana ceritanya itu kan? Ya. Saat itu nggak ada pajak, ya. Pajak hanya dipungut temporer, ya. Dan yang dipungut hanya orang-orang kaya saja, yang orang-orang tajir melintir saja. Ya. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi juga belum ditemukan. Minyak bumi itu baru ada abad 19, ya. Abad 13, abad ke-9 Masehi belum ada itu ya. Nah, kuncinya pada 3 hal. Pertama, energi ruhiyah. Energi ruhiyah. Apa itu energi ruhiyah? Jadi generasi pertama umat Islam itu adalah orang-orang yang dididik Nabi untuk memiliki visi hidup sebagai hamba Allah. Yang terbaik yang dihadirkan ke tengah umat manusia untuk menyerukan kebaikan. Atau al-Islam, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan menjadi rahmat bagi semua. Surah. Ini visi yang luar biasa. Ini membangkitkan energi ruhiyah. Ya. Nah, dengan visi itu, mereka lalu berbuat maksimal demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Mau berburu ilmu ke barat, ke timur, utara, selatan, dan mengajarkannya tanpa lelah ke generasi berikutnya, dan ke siapa saja, serta mengembangkannya sampai standar mutu tertinggi. Itu luar biasa, itu energi rupiah. Gak dibayar, gak apa-apa. Ya. Berangkat sendiri, gak ada beasiswa, gak apa-apa, kita berangkat sendiri. Insya Allah Allah menolong hambanya yang ingin menolong agamanya. Begitu. Jadi guru-guru pertama umat Islam ini tidak mencari nilai materi. Ya. Ini ada bukunya nih, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kisah para kekasih Allah. Ya. Tidak mencari materi mereka. Mereka bukan para kapitalis. Ya. Yang wah ini kalau nggak dibayar ya lebih baik, ya udah ganti profesi saja. Jadi dosen, jadi profesor kok nggak jadi kaya, mending jadi YouTuber saja. Begitu. YouTuber hasilnya miliaran ya, bertriliun-triliun. Mereka itu logistiknya bertriliun-triliun ya. Jadi sekarang itu yang berlimpah itu kalau para YouTuber itu berlimpah logistik ya. Sekalipun miskin logika ya. Meskipun YouTube-nya nggak ada isinya. Tapi kalau ilmuwan itu miskin logistik tapi berlimpah logika. Ya. Ini mereka mencari nilai spiritual ya. Jadi ingin dapatkan pahala pasif yang terus-menerus dari ilmu bermanfaat yang dikembangkan ya. Jadi nulis kitab itu kadang ada yang bayar, kadang enggak ya. Tapi enggak apa-apa ya. Ya. Karena mereka sadar ini nanti yang baca kitab ini meraih manfaat itu pahala mengalir, otomatis mengalir ya. Ketika itu ada pahala mengalir ke Imam Muhammad Al-Khwarizmi ya, penulis Al-Jabar ya. Sekalipun yang berbuat orang non-muslim dapat itu ya. Al-Bukhari itu, kitab Sahih Al-Bukhari itu tidak dibayar. Tidak ada orang yang mengasih emas seberat kitabnya, itu enggak ada ya. Bahkan Al-Bukhari itu di penghujung usianya itu dia terlunta-lunta dia ya, dihukum lah, dikucilkan atau apa, diboikot oleh oleh orang di
kita melihat bahwa Sahih Bukhari itu kitab yang paling otoritatif setelah Quran. Ya. Siapapun yang mengutip hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari itu mengalir pahala kepada Imam Al-Bukhari. Ini luar biasanya di situ. Jadi ilmu manfaat dan doa orang-orang yang soleh. Ya. Yang kedua ya setelah energi ruhnya itu ada dana wakaf. Ya. Dana wakaf itu berasal dari orang-orang kaya, agniya, atau juga pejabat publik, umaro ya. Yang ingin berlomba dalam kebaikan dengan para ulama. Mereka tahu para ulama itu bisa melahirkan sumber pahala pasif selamanya sampai hari kiamat dari ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan dan anak-anak soleh yang mereka didik. Ya. Anak soleh kan nggak cuma anak kandung, tapi anak didik juga ya. Mereka mengajar ya, menghasilkan apalagi kalau para guru besar menghasilkan guru lagi, menghasilkan guru besar lagi, terus berlanjut sampai hari kiamat itu seperti itu kan ya. Nah, ini. Maka ketika ulama bisa mendapatkan pahala pasif yang berkelanjutan, ya, maka agniya dan umarok menyediakan fasilitas fisiknya. Yang dalam konsep wakaf itu harus dipertahankan statusnya sampai hari kiamat. Nggak boleh dialih fungsikan ya wakaf itu. Kecuali ditukar guling boleh, tapi nggak berfungsi. Ya. Dan mereka wakafnya itu tidak hanya sarana fisik pendidikan atau laboratorium, tetapi juga sarana produktifnya untuk membayar biaya operasional tadi. Ya. Jadi ada yang bikin observatorium seperti ini observatorium bintang ya, zaman dulu ya, sekarang saja lucu bentuknya, tapi ya ini dulu berfungsi ya. Tapi juga kebun kurma sangat luas ya untuk membiayai operasional itu kan, itu kalau nggak ada biaya operasionalnya, habis lama-lama gurunya siapa yang bayar ya, siapa ilmuwan yang mau kerja di situ kan begitu. Walhasil para ulama yang mengajar atau meneliti ini tidak perlu khawatir lagi dengan nafkahnya. Mereka bahkan bisa melawat ke seluruh dunia untuk survei, untuk mendengarkan hadis, atau mencari ilmu baru, atau mengajar ke negeri-negeri yang baru disapa dengan dakwah Islam. Ya. Itu karena dana wakaf tadi itu nggak ada habis ya. Sekarang sumur wakafnya Sayyidina Utsman dulu itu ya, masih beranak pinak sehingga hari ini ada hotel, ada macam-macam lah ya. Oke. Yang ketiga ini adalah dari sisi pengeluarannya, pembelanjaannya. Jadi pembelanja itu presisi. Kita sebutnya dengan precision spending ya. Islam itu ajaran yang menolak gaya hidup hedonis, gaya hidup bermewah atau berfoya-foya ya. Untuk setiap harta yang dimiliki itu orang nggak cuma ditanya bagaimana dia mendapatkan harta itu, tapi juga bagaimana membelanjakannya ya. Jadi harta harus didapat dengan cara yang halal dan hanya boleh dibelanjakan sesuai syariat. Ini nggak boleh misalnya kalau masih ada yang fardu ain ya, ada fardu kifayah, itu yang mubah bahkan makruh dibilang enggak boleh ya gitu. Jadi harus urut prioritasnya apa dulu, fardu ain dulu, fardu kifayah ya, baru yang sunnah dan mubah. Maka zalim untuk membelanjakan harta secara boros pada yang mubah ketika yang fardu kifayah atau fardu ain belum tertunaikan. Ya, misalnya ini saya mengkritik juga nih, ini ada sebuah masjid yang dibangun dengan anggaran 156 miliar kalau nggak salah di Palembang ya, dekat Palembang, Masjid Sriwijaya namanya. Dan itu sekarang kalau saudara tahu itu cuma tiangnya yang jadi, nggak tahu duit. Mangkrak udah berapa tahun tuh, 5 tahun mungkin mangkrak. Ya. Itu juga heran juga kenapa dulu orang buat proyek kayak gini. Siapa yang emang masjid-masjid yang lainnya belum pada penuh kan ya, gitu kan ya. Jadi ini dengan filosofi ini maka penyelenggaraan pendidikan dalam sejarah Islam itu selalu dapat kondisi hemat dan tepat manfaat. Jadi kalau kita melihat pendidikan yang barokah yang seperti itu ya, ini barokah. Jadi, guru-gurunya itu energinya ruhiyah, banyak dana wakaf masuk karena tadi percaya sama guru-gurunya ini ya. Kemudian dibelanjakannya juga tepat sasaran ya, nggak bermewah-mewah, nggak hedon gitu. Ya. Nah inilah yang ditunjukkan dalam sejarah ya. Jadi ini berhasil menjadikan pendidikan di dunia Islam merata dalam kualitas yang tinggi ya. Setiap orang berhak mengikuti pendidikan secara gratis selama memang memiliki kecerdasan yang diperlukan. Ya. Dan setiap saat juga tersedia ulama yang bersedia mengajar dengan penuh kesabaran. Bahkan di tengah-tengah kaum Badui yang hidup berpindah-pindah. Udah dulu, zaman Khilafah Abbasiyah itu ada ulama yang diperintahkan mengunjungi kem-kem Badui ya. Mereka pindah-pindah. Maunya begitu, nggak mau tinggal di kota mereka. Ya. Ngajar kepada mereka berapa waktu begitu ya. Nah, dan mereka yang beruntung ya, termasuk orang-orang Badui tadi yang memang kelihatan cerdas, akan disponsori untuk melanjutkan ke kampus-kampus terunggul di dunia saat itu. Apakah di Korowiyin ya, di Maroko, atau Al-Azhar di Mesir ya,
atau bahkan di Baitul Hikmah di Baghdad atau Cordoba ya. Ini Qarawiyyin itu kan kampus tertua di dunia ya. Nomor 2 adalah Al-Azhar ya. Itu semuanya besar dari wakaf ini. Bahkan ya, kekayaan kampus Al-Azhar ini yang pernah saya dengar itu lebih besar dari Republik Mesir sendiri. Wakafnya mana-mana. Setiap orang percaya sama kualitas Al-Azhar, wakaf untuk Al-Azhar. Bahkan ada yang wakafnya itu pabrik, wakafnya itu kebun, wakafnya itu armada bus ya, dan sebagainya itu. Nah, saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan pendidikan Islam seperti ini yang akan kita wujudkan ke depan. Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.